Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Tuan-tuan, hadirin sekalian yang saya hormati nan selalu sejuk di hati. Pada sore nan cerah ini, saya nak membahas tentang benarkah sifat Allah itu baharu. Karena ada yang berpemahaman bahwasanya ia mengatakan yang qadim cuma zat. Selain daripada zat, apapun namanya itu baharu. Nah, ini kita nak bantah paham itu. Benarkah sifat Allah itu baharu? Tidak benar, wahai saudara-saudaraku. Mengapa bisa tidak benar kalau dikatakan sifat Allah baharu? Ya, baharu bahasa Arabnya itu hadis. Hadis artinya baharu. Makna hadis apa? Makna hadis wujuduhu ba'da adam. Adanya diawali dengan tiada. Adanya diawali dengan tidak ada. Awal tidak ada, kemudian baru ada. Itu makna dipahami adalah makna hadis, makna baharu. Kalau dia awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, berarti dia makhluk. Jadi ketika mengatakan bahwa sifat Allah itu baharu, maka berarti kita mengatakan, memahami bahwa sifat Allah itu baharu. Sifat Allah itu makhluk. Kalau sifat Allah itu makhluk, kullu hadithin la budda lahu min muhlisin. Setiap yang baharu, setiap yang awalnya tidak ada menjadi ada, tidak boleh tidak, mesti dia ada yang mengadakan akan yang baharu tersebut. Jadi keyakinan bahwa sifat Allah itu baharu adalah pemahaman yang rusak. Kenapa? Ketika dia meyakini sifat Allah itu baharu, berarti sifat Allah itu diciptakan. Jadi rusak. Ya, rusak pemahaman meyakini bahwa sifat Allah itu baharu. Jangan diikuti. Kalau sifat Allah itu bahkan bukan baharu, dan kita telah memaparkan rusaknya keyakinan orang yang memiliki pemahaman sifat Allah baharu, lalu sifat Allah itu apa? Bagaimana sifat Allah? Sifat Allah itu apa? Bagaimana sifat Allah itu? Sifat Allah itu qadim. Qadim. Yang terdahulu. Terdahulu. Makna terdahulu apa? La awwala liwujudihi. Tidak ada awal bagi adanya. Jadi sifat Allah itu la awwala liwujudihi, tidak ada awal bagi adanya. Nah, karena sifat Allah tidak ada awal bagi adanya, sifat Allah tidak dijadikan, sifat Allah tidak diciptakan. Jadi sifat Allah itu mesti qadim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali, seorang ulama terkemuka di Al-Azhar. Di dalam Kifayatul Awam beliau mengungkapkan, fayashmalu zatallahi wa jami'a sifati. Maka yang qadim, dia mencakupi zatihi wa sifati. Jadi kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Fudhali, maka yang qadim itu mencakupi zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Jadi zat Allah itu qadim, sifat-sifat Allah juga qadim. Karena itu, hendaklah kita menjaga diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita,
Jangan sampai mereka terpengaruh atau terikut paham atau akidah yang rusak, yaitu keyakinan bahwa sifat Allah itu baharu. Yang benar adalah sifat Allah itu qadim. Zat Allah itu qadim, sifat Allah juga qadim. Semoga penyampaian saya yang singkat dan ringkas ini dapat memperkaya khazanah keilmuan kita dan dapat semakin memperkokoh akidah kita. Senantiasa berada pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Lebih dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.